Oke guys, jadi di video kali ini gue mau menjawab satu pertanyaan yang menurut gue ini pertanyaannya simpel banget ya, tapi sangat bagus gitu ya. Jadi pertanyaannya ini ditanyakan di kolom komentar video gue yang gue itu membahas bagaimana sih sebenarnya syarat kopi yang enak. Oke. Jadi pertanyaannya teman-teman bisa baca dulu, ada di sebelah sini. Nah, kalau teman-teman belum nonton video yang gue maksud, tonton di sebelah sini dulu aja. Jadi nanti biar mungkin yang awam ini setidaknya bisa nyambung. Oke. Nah, terus di sini gue akan jelaskan menurut POV gue, seperti pada saat pertama kali gue itu bagaimana bisa tertarik dengan specialty coffee atau gue mulai tertarik untuk nyeduh kopi di rumah ya. Jadi beli biji kopi sendiri, beli alat-alat kopi gitu ya. Oke, dulu gue masih ingat banget sekitar tahun 2011-2012 itu tuh gue sudah mulai suka ngopi lah ya, suka beli kopi atau bikin kopi di rumah, tapi masih kopi saset atau kopi-kopi susuan ya. Sebenarnya sampai detik ini pun gue terkadang kalau lagi mager, lagi males ya, gue akan minum kopi seperti itu ya. Jadi pertama kali itu gue minum kopi kapal api ya, mungkin ada Good Day, Nescafe, macem-macem lah ya. Nah terus gue inget banget di tahun 2013 itu gue sudah mulai banyak searching di YouTube segala macem gitu ya, mengenai kesehatan lah ya. Gimana kita jaga kesehatan segala macem ya, apalagi makanannya itu yang kita tahu ya di Indonesia ini benar-benar banyak banget atau bisa dikatakan full karbo lah ya. Akhirnya oke, kayaknya nih gue kalau ngopi begini terus yang pakai gula, pakai susu, creamer segala macem, kayaknya nanti untuk jangka panjang lumayan bahaya nih ke badan gue. Akhirnya gue tetap ngopinya kopi kapal api, tapi gue belinya yang benar-benar pure kopi belum dicampur gula. Oke, itu di tahun 2013. Oke, setelah itu gue ngopi sehari lah, ngopi paling 2 kali 3 kali gitu ya. Nah terus sekali waktu gue inget banget ini channel YouTube-nya Sweet Maria kalau tidak salah ya, itu muncul di beranda gue YouTube. Akhirnya gue nonton, terus gue penasaran, loh kok ini kopi rasanya katanya tuh bisa macem-macem gitu ya. Nah timbullah rasa penasaran gue ya. Akhirnya gue beli di salah satu brand dan gue lupa ya nama brandnya apa, tapi itu yang pasti gue belinya setelah ya gue beli grinder, kettle sama kopinya itu tuh setelah gue baca websitenya almarhum Pak Tony Wahid ya, cikopi.com. Anak-anak kopi lama sudah pasti pada tahu lah, karena memang dulu itu pokoknya lo kalau mau nyari alat kopi segala macam kiblatnya pasti harus ngelihatnya ke almarhum Pak Tony Wahid ya. Akhirnya gue lihat, gue putuskan lah, oke, gue mau beli grinder A, kettle, sama kopi. Oke, gue beli timbangan dulu masih yang bener-bener murah kalau teman-teman inget ya. Di video-video gue awal yang timbangannya warna putih, yaitu timbangan legend tuh, udah lama banget gue pakai. Oke, nah pertama kali di situ gue belum beli dripper. Ya, gue masih nyeduhnya itu bener-bener ditubruk aja. Oke, walaupun si biji kopinya itu gue inget banget itu dark roast, tapi sudah full Arabica. Nah setelah gue nyeduh, oh iya ya, ternyata rasanya beda. Nah enaknya di tahun-tahun tersebut yang gue lagi nyari alat-alat kopi, itu pilihan alat kopi itu belum terlalu banyak, jadi tidak terlalu bingung lah. Nah lalu dari situ gue inget banget gue beli kemasan 1 kg, gue ngopi. Sehari itu gue bener-bener karena lagi suka-sukanya itu gue ngopi bisa 4 kali, 5 kali tuh ya. Nah setelah dari situ gue semakin penasaran nih, oh iya ya, ternyata antara kopi saset yang dulu biasa gue minum dengan biji kopi yang gue beli ini ternyata rasanya beda nih ya. Setelah itu gue makin penasaran, gue searching dan untungnya lagi dulu itu roastery belum terlalu banyak ya, dan bisa dikatakan untuk roastingannya itu masih rata-rata sama lah, mungkin ada di medium roast, ada di medium dark gitu lah ya. Nah terus gue ketemu satu brand ini, Maharaja ya. Maharaja itu pada saat itu memang udah sering banget ya seliweran gue baca berkali-kali di websitenya cikopi.com. Itu kebetulan pas gue lihat, wah
nggak terlalu jauh nih dari tempat gue tinggal. Akhirnya gue dateng lah, oh ternyata di sana kopinya lebih banyak. Single origin itu bener-bener mungkin dari Sumatera sampai Papua tuh ada semua. Akhirnya satu kopi yang bikin gue nyantol banget, gue inget banget itu adalah kopi Papua. Ya, jadi kopi Papua yang di roasting sama Maharaja dulu ya, itu bisa dikatakan gerbang pertama kali gue sudah mulai keracunan. Nah akhirnya di situ gue sudah mulai tuh ya, gue beli dripper ya, mulai dari merek Tiamo dulu masih banyak ya yang jual, terus merek Hario, merek Kalita, Chemex segala macam itu gue beliin lah. Karena akhirnya gue nemuin satu titik di mana oh masing-masing alat ini dengan diseduh kopi yang sama ini punya karakteristik rasa yang berbeda-beda. Nah setelah dari situ singkat cerita ya berlanjutlah sampai detik ini gitu ya. Nah jadi balik ke pertanyaan ya, terus gimana bang untuk orang awam itu bisa tahu rasa kopi yang enak itu seperti apa? Yang pertama ya, di sini gue mau bilang bahwa kalau misalkan enak atau enggak itu memang balik lagi ke preferensi masing-masing, itu sulit untuk diperdebatkan. Tapi yang pasti kalau memang lo itu pengen explore gitu ya, sudah pasti lo nggak boleh milih-milih ya. Semua kopi yang ada kalau memang lo bisa beli atau lo bisa cicipin, lo cicipin aja ya, karena percaya sama gue itu akan menambahkan perbendaharaan rasa lu yang ada di otak gitu ya. Dari situ ketika lu sudah cobain banyak, lu baru bisa ngomong, oh kopi ini karakternya gue lebih suka karena rasanya seperti ini. Karena balik lagi, lu nggak bisa bilang oh kopi A ini enak, kopi B jelek, sedangkan lu baru cobain 2 doang. Susah gitu ya. Ketika lu sudah cobain lebih banyak kopi gitu ya, ibaratnya di meja lu ini sudah penuh ya, lu baru bisa ngomong oke, gue lebih suka yang ini karena karakternya ini, kalau ini seperti ini gitu ya. Dan saran dari gue adalah jangan terlalu pusing dengan resep seduh. Oke, resep seduh itu menurut gue saat ini ya banyak banget orang atau para cem, sorry to say gitu ya, mereka bikin resep seduh yang di-share ya sebenarnya kalau kita lihat ya tujuannya ke bisnis ya. Bisnis apa? Mungkin orang itu ada jual dripper segala macam, salah atau tidak ya. Tapi di sini buat teman-teman yang awam pasti bisa dikatakan kemungkinan misleadingnya itu besar ya, karena benar-benar variabel menyeduh itu sangat-sangat banyak. Itu teman-teman nggak usah pusingin dulu, geser dulu aja ya. Jadi teman-teman fokus cobain dulu aja kopi-kopi yang ada tuh apa-apa aja, proses pasca panennya, mungkin originnya. Nah enaknya sekarang yang gue bilang tadi ya, sudah mulai banyak roastery yang jualnya itu single serve ya. Single serve ini bukan harus kopi yang mahal, enggak, drip bag pun sudah ada. Selain itu di sini juga menurut gue ya, peran dari teman-teman yang sudah bergerak di industri kopi khususnya specialty ini juga jangan terlalu seperti mengeksklusifkan diri lah ya. Jangan nanti ketika ada orang yang datang ke coffee shop terus belinya matcha, belinya ice lemon tea ya, terus atau belinya cafe latte yang dikasih sirup, terus langsung lu ke coffee shop belinya itu ya. Padahal kalau lu beli filter lu bisa merasakan kopinya ini rasanya ada jasmine, ada lavender, ada bergamot. Jangan ya, karena itu tidak akan relate di kuping para peminum kopi yang awam gitu loh ya. Justru menurut gua ketika orang itu memang sudah mulai mau ke coffee shop, itu menurut gua tuh kayak market potensial yang bisa lu tarik untuk mereka cobain kopi. Nah ini salah satu cara yang gue pakai di klien gue ya. Jadi sudah ada 3 orang pelanggan reguler yang sering datang tapi dia tidak pernah beli kopi ya, selalu belinya antara coklat atau matcha, cuma ada 2 nih ya. Nah gue ajarin ke barista gue gitu ya, kebetulan barista gue ini sudah paham hitung-hitungan, ada HPP segala macam, ada waste-nya ya. Gue bilang lu bisa substitute waste-nya itu ya, kalau memang lu lagi males ngopi atau lagi bosen gitu ya, atau lu lagi kalibrasi, itu jangan diminum sendiri.
Ketika ada pelanggan yang 3 itu datang ya, lu bagi aja. Baginya nggak usah satu porsi full, nggak usah. Contoh lu bikin manual brew begini ya, lu kasih di gelas aja kecil, suruh mereka cobain. Tanya aja, kita lagi develop menu yang baru nih, kita mau tahu pendapatnya ya. Dan akhirnya itu dilakukan sama barista gua ya. Endingnya ya, 3 pelanggan ini akhirnya dia sekarang itu kalau ngopi atau ke coffee shop pasti belinya kopi ya. Barista gue bilang peningkatannya pelan-pelan, yang tadinya sering beli matcha akhirnya lebih seringnya beli cafe latte ya. Cafe latte, habis itu ke cappuccino, habis cappuccino akhirnya dieksplor semua menu kopinya, piccolo ya, terus americano sama kopi filter. Akhirnya sekarang setiap datang ya, pasti antara beli hot americano atau beli filter seperti ini gitu ya. Jadi di sini peran teman-teman yang memang sudah di specialty coffee ini sangat penting ya. Jangan tuh merasa ketika ketemu orang yang awam nanya, kak saya mau ngopi tapi nggak mau yang asem, langsung diceramahi ya. Oh nggak bisa kakak ya, kopi yang kita serve ini semuanya full Arabica dengan grade terbaik, tumbuhnya di ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut ya. Habis itu kita seduh dengan cara begini ya, nggak kepake, percaya sama gue nggak akan kepake gitu ya. Intinya kasih coba dulu aja. Kalau dia bilang oh nggak enak nih kak, menurut gue itu lu bisa banget untuk apa ya, untuk arahin pikirannya ya. Cara gue biasanya ketika gue ngasih cobain orang awam ketika dia mau minum ya, pas sebelum minum gue akan ajak ngobrol dulu. Oke kak, ini nanti kopinya pertama kali masuk mulut pasti akan kerasanya pahit ya, tapi setelah pahit itu setelah kakak telan minum kedua kali baru berasa asemnya. Asemnya tuh lebih ke arah buah ini atau apa, terus wanginya seperti apa ya. Percaya sama gua, semua orang yang lu gituin dan dia awam, dia akan nurut, dia akan percaya ya. Jadi persepsinya dia lu sudah bentuk dulu nih gitu. Boleh dicoba deh, boleh dicoba. Kalau misalkan penasaran silahkan coba ya. Tapi yang pasti hati-hati ya, ketika teman-teman melakukan seperti itu jangan sampai terlihat seperti menggurui, karena tidak semua orang itu suka digurui kecuali dia nanya ya. Jadi ini balik ke pembawaan lu sendiri, gimana cara lu sharing, gimana lu cara nge-guide orang untuk minum kopi. Menurut gue itu gampang banget ya. Nah jadi intinya buat teman-teman yang awam, gak usah terlalu mikirin resep seduh, gak usah terlalu mikirin acidity itu apa, body itu apa, tekstur itu apa, aftertaste itu apa, gak usah. Cobain aja dulu kopinya, minum dulu aja, terus pikirinnya adalah oke, gue minum seperti ini biar badan gue lebih sehat. Lebih sehat dari lo meminimalisir lo minum gula segala macem. Itu aja dulu, sesimpel itu ya. Nanti percaya sama gua, ketika lu setiap hari sudah rutin minum kopi seperti ini ya, lu akan nemu satu titik di mana lu mulai keracunan. Percaya sama gua gitu ya. Nah mungkin di sini teman-teman barista gitu ya, atau ada trainer atau ada owner coffee shop, boleh deh ya sharing pendapatnya, sharing ceritanya. Pernah nggak ngalamin cerita yang lucu ketika dapat customer yang awam mau cobain kopi segala macem? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling berdiskusi. Nah buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau tahu alat-alat rekomendasi dari gua, alat-alat kopi apapun itu, nanti langsung cek link di deskripsi aja. Nah buat teman-teman, kalau misalkan nextnya ada saran suruhnya gue bahas video mengenai apa, juga silahkan tulis di kolom komentar, pasti akan gue baca. Oke, dan sebisa mungkin akan gue buat videonya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.